Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di seri Mastercam X9. Kali ini kita akan bahas sedikit alternatif tentang tool pathing di benda ini, tapi ditujukan untuk lomba ya. Karena kalau lomba itu waktunya terbatas. Kalau tingkat Jawa Timur itu maksimal di permesinan itu 2 jam, itu maksimal. Sedangkan kalau di nasional itu saya kira mungkin juga sama, dari 2 jam itu termasuk dari setting-setting mesin dan eh, setting pahat, penataan dan lain-lain ketika mesin sudah berproses. Jadi ketika awal start dia sudah langsung dihitung. Oke. Oleh karenanya diperlukan waktu permesinan yang sesingkat mungkin. Kita mulai dari pocketing. Oke. Kemudian pocketnya itu di sini. Kalau kemarin kita kan pakai rest mill ya. Kalau rest mill itu juga cepat tapi juga bisa jadi lambat karena kemungkinan untuk mengejar timingnya itu kalau dipaksakan khawatir terjadi patah end mill sehingga kena disk. Oke. Sorry, ini terlanjur enggak apa-apa. Kita lanjutin aja dulu sampai selesai. Kita gunakan biasanya kalau di lomba itu boleh menggunakan face mill, tapi kali ini tidak kita gunakan face mill. End mill yang terbesar aja yang kita gunakan, yaitu di 20 diameternya, biasanya maksimal yang diperkenankan. Cutting speednya ini kita atur maksimal di mesin itu 3500. Ini untuk merek-merek kayak Naci ataupun Suton atau sekelas itu. Di bawahnya juga enggak masalah, pokoknya sekitaran itu kira-kira nanti sama. Kemudian FPT-nya ini kita turunkan dengan memberikan RPM yang tinggi. Jadi pertusnya nanti kena 0,15 kisaran itu. Dan plung rate untuk 20 itu amannya di angka 800. Kalau rapid itu bebas saja, 3000 itu sudah cepat ya. Atau kita pakai 4000 itu boleh, 5000 juga boleh, lebih cepat. Tapi nanti nggak seberapa punya imbas di total time-nya. Cutting parameter, kemudian ini kita nolkan. Kemudian pilih facing, overlap katakan 60%. Kemudian kita pakai zigzag, ini kita matikan. In out-nya juga kita matikan. Finishing pada outer boundary itu boleh, start finish pada close entity. Depth of cut itu 2 mili masih cukup. Keep tool down. Kemudian linking parameter kita atur posisi untuk absolute semua. Depth-nya kita tentukan yang pertama mungkin dari sini karena ini nanti sama ukurannya. Kita klik OK. Seperti ini nanti hilang semua. Kita berikan batasan yang tengah ini dengan ini, kita add chain, yaitu pada chain yang ini. Kan tadi kan kelupaan ya. Oke. Oke. Kemudian kita regenerate sehingga dia terpotong di daerah sini. Ini kita tambahkan sedikit karena ini nggak nyampe keluar sini ya. Untuk cutting parameter kita coba di angka 70. Kita lihat apakah dia sudah bisa sampai keluar. Oke. Sudah sampai keluar sini. Berarti nanti dia terfacing semua. Ini yang pertama. Kita lihat di
waktu yang dibutuhkan itu kisaran 3 menit. Kalau misalnya masih kurang cepat, ditambahkan lagi di sini. Ini dinaikkan lagi sampai batas maksimum aman. Ini perlu diingat, sampai batas maksimum aman. Angka segini insya Allah masih aman. Tapi sudah katakan maksimal itu ya, angkanya itu hampir maksimal, kecuali kalau mesin yang digunakan itu lebih rigid, lebih oke ya, berbeda lagi. Kemudian setelah kita phasing sampai pada batasan ini, phasing yang berikutnya adalah pada batasan yang ini ya. Karena kemarin ketinggiannya ini 5, kemudian itu 3. Kita kopikan saja dari ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Dan untuk geometri yang ini kan masih 2 ini ya. Kita tambahkan dengan add chain, kemudian kita tambahkan untuk yang sini. Oke. Kita bisa pakai 2 dimensi atau 3 dimensi sama, parameternya kita rubah. Di linking parameter top of stocknya, karena ini tadi sudah ke makan ya, kena apa namanya, tool pathing, kena permesinan, kemudian sampai ketinggian yang ini berarti nanti 3 mili kan, dari 10 ke 12 itu 3 mili ya, 3 apa 2 itu 2 ya. Oke, lanjut. Jadi kalau ini kita hilangkan ini ya, kita lihat di sini, kita regenerate dulu. Jadi sekali pemakanan ini pada ketinggian yang ini. Oke. Ini enggak nyampe keluar. Oke, kita lihat. Berarti kita tambahkan atau di parameter yang ini, roughingnya ini, start finish pas closes. Ya, kita tambahkan di sini aja 80 mungkin. Cek, sudah mencukupikah? Oke, kurang sedikit, 90. Cek. Oke, dia sudah sampai keluar ini ya, sudah sampai keluar. Kemudian untuk yang berikutnya, yaitu sampai pada ketinggian yang ini kan 3 mili, ini berkurang 2, ini 3. Yang mana 3 ya dulu nih. Kita kopikan dari sini, copy, kemudian masuk ke sini, kita paste. Kemudian geometrinya kita lihat, kita tambahkan dengan geometri yang ini, add chain, kemudian kita bisa memilih dari 3 dimensi dari face atau link edge itu boleh juga. Kalau dari face ya sama aja. Kita klik ini face-nya, klik OK, kemudian kita lihat di parameter. Linking parameternya top stocknya berubah. Sekarang tadi kan habis kena permesinan sini ya, sampai kedalaman ini. Berarti top stocknya ini, kemudian depth-nya itu sampai batas ini, min 15. Oke. Kemudian kita regenerate. Ini sudah total time untuk ini. Kita bisa melihat dengan klik ini, select all operation. Kemudian lihat di black box ini, waktunya 6 menit 28. Oke, masih mencukupi. Kita hilangkan dulu seperti ini biar tidak terlihat ribet. Untuk yang berikutnya, jika kita menginginkan yang bagian sini kita lanjutkan ke bawah ini ya, sampai ketinggian yang ini bisa kita kopikan dari sini juga. Kita kopikan, kemudian kita paste di sini. Kita lihat di geometrinya, geometri chain
satu ini kan tidak perlu kalau misalnya kita pengen facing yang bagian yang sebelah sini ya. Jadi ini kita rechain aja, rechain all, yaitu di sini batasannya kan ini benda kerjanya, kemudian kita tambahkan posisi yang ini. Nah, ini kan. Jadi nanti dia posisinya ini di luaran ini untuk ngabisin yang samping ini, atau kita bisa pakai model kontur itu boleh. Oke, klik OK. Kemudian parameternya kita rubah. Top stoknya itu ada di sini ketinggiannya, kemudian depth-nya itu sampai pada titik yang ini. Oke. Kemudian kalau kita perlukan ini perubahan sini bisa dirubah ya. Kita lihat dulu hasilnya. Seperti ini. Kita lihat ini. Nah, seperti ini. Jadi dia hanya di sisi luarannya saja. Karena ini hanya menghabiskan sisi samping, ini bisa kita rubah dari depth of cut-nya tidak kita pakai, tapi di roughing-nya ini step distance-nya ini kita pakai 1 mili, jadi pemakanan dari samping. Misalnya kayak gini, ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, dia makan dari samping seperti ini, gitu. Dia makan dari samping, tapi langsung pada kedalaman dari titik sini sampai ke titik sini. Artinya berapa kemarin itu? 23 atau berapa itu ya? Ini ketinggiannya. Agak lupa, bisa dilihat di gambar. Jadi gerakannya nanti seperti ini. Nah, seret. Jadi langsung dimakan dari samping gitu. Oke. Jadi tidak turun per step-stepnya enggak, tapi langsung makan dari samping. Dengan pemakanan 1 mili ke samping. Itu insya Allah masih cukup kuat, tapi sudah agak rentan, soalnya kecepatannya 3.500. Kita lihat untuk yang ini, toolpath ini 1 menit. Mungkin kita turunkan karena pemakanannya lebih tinggi ya. Ini antara 1000 itu nanti dapatnya berapa itu. Untuk yang ini saja dapatnya waktu 5 menit. Kalau total ini berapa? 12 menit. Kalau dirasa kelamaan, masih agak kelamaan ya. Untuk yang ini kita naikkan antara 1.500 mungkin. 1.500 ini 0,06. Kecepatan putarnya 3.000 enggak apa-apa, 0,15. Agak pelan sedikit. Tertinggi juga enggak masalah sih ya. Ringan. Kita pakai 2000 seberapa? 0,16. 0,08. Kayaknya masih oke lah. Total time yang dibutuhkan untuk proses sampai sini ini dia 9 menit 29 detik, katakan 10 menit. Lanjut, kita di sebelah sini ini masih berapa lagi? 10 menit ya. Masuk ke sini. Karena ini diameternya masih bisa ditembus oleh diameter 20, kecuali yang dalam diameternya ini kan 15. Milih toolpath, kita pakai pocket, kemudian kita pilih yaitu di garis yang ini. Oke. Kemudian toolnya ini tetap
kita pakai karena ini lingkaran ya, 1500 itu sudah puanter ya, 1500 itu. Oh, keliru ini. 1500. Oke. Kemudian ini 0,9, 3000. 0,125. Oke. Untuk depth-nya ini bisa kita aktifkan atau dari entry motion-nya ini yang kita pakai. Jadi nggak pakai depth of cut, tapi entry motion-nya dia turun gitu ya. Kita pakai ramping. Kemudian linking parameternya top stock-nya itu dimulai dari titik ini, depth-nya itu sampai pada titik yang ini. Sampai kedalaman 3. Oke. Ini dirubah cutting parameternya untuk standar pocket. Oke. Jadi pocket di sebelah sini. Kemudian ini kita copy untuk yang proses yang di dalam. Ya, proses yang di dalam ini kan masih bisa kita gunakan sekian ini ya. Kita copy, kemudian ke sini kita paste, tapi geometrinya kita rubah, chain-nya rechain all, kita pakai chain yang sisi yang ini, kan dalam ini kan pakai yang ini. Oke. Oke, kemudian parameternya, kedalamannya kita lihat top of stock-nya itu ada di garis yang ini, kemudian depth-nya itu pada sisi bidang yang ini. Strat agak pelan. Nah. Oke, min 16. Klik OK, kemudian oke, sudah jadi untuk yang ini. Selebihnya kita gunakan tool yang lain ya. Dan ini total time-nya kita lihat, total time untuk proses yang ini sudah 10 menit. 10 menit ditambah ini tambah ini, jadi mungkin nanti enggak sampai 25 atau 25 menit ya, sekitar itu ya mungkin ya bagian sini, dengan kita gunakan end mill yang lebih kecil. Kalau sekiranya ini masih kurang cepat, dilihat di parameter yang sekiranya masih perlu di otak-atik. Tadi itu yang ini pocket facing ini, parameter ini kita cek ya, geometri yang ini ya, yang ini parameter yang ini tadi kita gunakan di sini 2000, kita rubah 3000, kita samakan aja lah 3500, itu per tooth-nya itu kena 0,14. Ini masih mampu, insya Allah masih mampu. Insya Allah masih mampu. Kita cek total waktu yang dibutuhkan 851. Jadi ya 8 menit 59, katakan 9 menit. Berbeda 9 menit. 1 menit itu lumayan loh. Oke. Kalau kita tampilkan semua seperti ini. Jadi nanti pada proses yang ini 9 menit, kemudian perkiraan di tengah ini katakan mungkin 5, ini 5, jadi totalnya sekitar 25 untuk bagian ini. Bagian bawah nanti direncanakan 15 menit atau berapa, kemudian bagian yang samping itu paling 24 menit, ini juga paling 2 menit. Jadi nanti totalnya di bawah 1 jam kemungkinan. Oke. Kita lanjutkan di video yang berikutnya. Pada prinsipnya sama, dan ini sebagai alternatif saja, karena bisa dengan cara yang lain itu juga tidak masalah. Yang penting waktunya tercapai, ini hanya sebuah alternatif aja. Kita lihat sampai pada poin ini, verify-nya itu nanti benda kerjanya jadinya seperti ini. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai.
Langsung kita klik N ya, biar cepat. Oke. Jadi nanti hasil pekerjaan dengan tool 20 itu sampai pada proses seperti ini. Selebihnya ini kita pakai tool 6 nantinya. Jadi menggunakan 2 end mill ya. Kita cek yang paling utama itu di sini collision. Kalau di sini bersih nggak ada tabrakan, collision itu tabrakan, berarti ini sudah aman. Dan tadi kita setting nolnya ada di sini di kuadran 4. Terima kasih sudah mengikuti. Silakan nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan untuk pembahasan sampai selesai ini, biar nggak kepanjangan videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.